Perihal tayangan azan, apakah berarti Anda memanfaatkan masa belum kampanye ini ketika belum ada aturan yang spesifik akan menarget dan juga memanfaatkan Anda belum dinyatakan resmi sebagai calon presiden untuk menunjukkan Ganjar Pranowo seorang yang religius? Saya akan menunjukkan diri saya sendiri. Saya menunjukkan saya suka lari, saya menunjukkan apa saya komunikasi dengan masyarakat, saya menunjukkan sikap-sikap yang lebih jelas. Saya tidak ada dalam sejarah politik menggunakan politik identitas. Saya tidak ada dalam sejarah politik menggunakan politik identitas. Jadi Anda membantah keras politik identitas bermain di azan itu? Mbak, ada identitas saya yang banyak dibaca. Mbak saja sudah mengidentifikasi saya dengan identitas saya. Pulang kampus? Pulang kampus di UGM. Tapi kemarin hari saya orang yang pernah kuliah di UI juga menyampaikan politik identitas saya. Mas Ganjar pakai batik Makara dong gitu. Identitas saya akan banyak, tapi itu tidak saya jual. Karena pada sisi yang lain, saya bertemu dengan Bante, saya bertemu dengan pendeta dan pastor, dan itu diupload lebih dulu sebelum cerita-cerita ini, dan kemudian muncul statement Mbak Nana yang saya agak terkejut. Politik identitas sesungguhnya tidaklah selalu negatif dalam sejarahnya. Politik identitas lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Dalam sebuah forum nasional di Jakarta, Profesor Yudi Latif menyampaikan bahwa ada 3 bentuk model politik identitas. Ada yang good, ada yang bad, dan ugly. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Presiden yang tidak menghargai habaib dan ulama. Allahu Akbar. Ingin saya katakan anjing, tapi tidak boleh. Ingin saya katakan babi, tapi tidak boleh. Ingin saya katakan presidennya anjing, tapi tidak boleh. Saya ingin tanya pendapat Anda, berapa nilainya Mas kalau Anda kasih? Kita bicara kebebasan berpendapat. 7,5. Lebih baik 7,5. Mbak, saya tiap hari dibully kok Mbak. Saya menuntut mereka tidak. Karena paradigma berpikir saya, mereka yang meneriaki saya, mereka membuli saya sewaktu itu sebagai gubernur, mereka sedang memberikan koreksi dan energi buat saya. Tidak saya penjarakan kok. Mereka yang menyebut dan takut itu karena pasti memang ada tekanan. Dan itu 2,5%. Mari kita lihat. Yang keras kayak apapun, yang ngomongnya sekasar apapun sampai hari ini di penjara Mbak. Nah, diterima. Bentrokan terjadi saat demo mahasiswa di kantor Gubernuran Semarang berakhir dengan ricuh pada Kamis 13 April. Demo mahasiswa di Semarang ini dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Akibat kericuhan yang terjadi, pagar Gubernuran jebol, serta sempat terjadi juga bentrokan dengan aparat kepolisian. Kalau kita melihat seperti itu, oh Mbak, hari ini yang namanya medsos, aku keluarin dulu dong. Ini ngomong sebebas-bebasnya. Setelah saya acara ini, aku yakin nanti 1 jam setelah ini banyak omongan-omongan yang dipotong dan kemudian dikomentari. Apakah saya akan menuntut? No, tidak. Karena kemarin terjadi setelah saya bicara di UI. Padahal pada awalnya demo mahasiswa ini berjalan dengan aman.
Mahasiswa pun menyampaikan orasinya dengan salah satunya menuntut Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian sekitar pukul 15.30 seorang orator meminta massa untuk mendesak ke pagar kantor gubernur. Dalam unggahan pada akun Instagram Andreli48 memperlihatkan pada awalnya mereka hanya mendorong-dorong biasa saja. Namun, lama-kelamaan pagar tersebut pun jebol. Pada saat saya bicara di UI, dosen pembimbing saya semuanya, Mas Ganjar terima kasih. Anda menjelaskan dengan jelas, ada yang kami setuju, sebagian kami tidak setuju. Oke, saya hormat, saya terima kasih. Inilah kampus, inilah mimbar, inilah kebebasan. Ada catatan ini. Mas Ganjar masa digituin? Anda jelaskan dong. Saya tidak perlu, karena dia anonim, dia pengecut, bukan seorang pemberani. Oke. Saya akan mengeluarkan LHKPN Anda, Mas Anies. Karena untuk pejabat publik, kekayaan itu bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Ini laporan terakhir di 2023. Dan mohon maaf, Mas Anies, Anda baca pres yang paling miskin, Mas. Kekayaan Anda 11,19 miliar. Saya akan... Sebentar, hutangnya berapa? Hutangnya berapa, Mas? Coba, berapa mungkin Mas Anies? Ya, tapi nggak ada pinjol kan, Mas? Nggak ya? Enggak. Dari 11 miliar itu mayoritas bentuknya hutang, karena saya masih kredit rumah sampai sekarang. Oke, saya akan ulang pertanyaan saya. Jadi rencana Anda selain fundraising, karena biayanya mahal? Dibantu oleh banyak orang yang memberikan dukungan saat ini, dan yang paling nanti akan mahal adalah ketika menjelang kampanye, menjelang kegiatan kampanye, produksi alat-alat peraga. Apa yang sekarang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah kami membuat kontennya. Kami taruh di cloud dan kami izinkan siapa saja memproduksi kaos, memproduksi banner, memproduksi itu dari konten yang kami buat. Kami sendiri tidak mencetak, tapi kami menyiapkan kontennya dan kami minta kepada semua, bila Anda percaya kepada apa yang kami mau rencanakan, akan kami kerjakan, bantu kami untuk melakukan perubahan di Republik ini. Mas, ini yang terbaru nggak ya, Mas, ketika kekayaan Anda 13,45 miliar? Kira-kira segitu. Kira-kira segitu? Enggak, ini tahun 2022, Mbak. Ada yang lebih baru yang mungkin KPK belum melakukan, dan sekali lagi 3 hari setelah saya pensiun sudah saya laporkan. Lebih kaya atau lebih miskin, Mas? Ya, masih segitu karena setelah itu saya punya hutang untuk bangun rumah saya di Jogja, dan saya jual rumah saya yang ada di Cibubur, sehingga kemarin harus anjlok dulu, tapi naik sedikit ketika kemudian saya menuntaskan seluruh pekerjaan saya. Masih sekitar angka-angka itu. Mas Ganjar, saya tanyakan ini salah satunya karena diskusi soal betapa mahalnya kalau ingin jadi pejabat atau kalau masuk dalam kontestasi politik di negeri ini. Biaya politiknya mahal sekali. Yeah. Apa rencana Anda untuk bisa membiayai, ada ilustrasi Mas Ganjar, untuk TPS saja, TPS kurang lebih itu nanti akan ada 810.000. Yeah. Jadi kalau satu TPS satu saksi saksi dikasih 1 juta begitu ya, itu sudah 800 miliaran lebih sendiri, baru soal TPS. Belum yang lain-lain, mahal sekali. Bagaimana strategi Anda untuk bisa membayar biaya yang besar itu, Mas? Ada yang lupa, Mbak Nana sampaikan seolah-olah saya sedang berjalan sendiri. Tidak, ada partai yang mengusung, dan besok itu, Mbak, untuk pertama kalinya Pilpres dengan pilihan legislatif bersama. Maka sekarang soal pembiayaan dari partai menyiapkan sehingga nanti saksinya kan tidak sendiri-sendiri, saksinya bersama. Bakal calon presiden atau capres Ganjar Pranowo menjawab soal tudingan politik identitas terkait kemunculan dirinya di tayangan azan. Ia membantah bahwa dirinya memainkan politik identitas. Saya menunjukkan diri saya sendiri. Saya menunjukkan saya suka lari. Saya suka menunjukkan saya suka komunikasi dengan masyarakat. Saya menunjukkan sikap-sikap yang jelas. Sekali lagi, saya tidak ada dalam sejarah politik menggunakan politik identitas. Boleh dicek, kata Ganjar dalam acara Mata Najwa on stage, seperti disiarkan di akun YouTube UGM Selasa 19 September 2023. Ia menceritakan bahwa ketika itu dirinya diajak oleh tim kreatif MNC. Ia menyebut hal itu dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Ia pun kembali menegaskan bahwa dirinya memanfaatkan politik identitas. Menurutnya ada banyak identitas yang dibaca dari dirinya. Pada sisi lain, saya bertemu dengan Bante. Saya bertemu pendeta dan pastor, itu diupload lebih dulu sebelum berita ini, ungkapnya. Sementara itu, ketika ditanya oleh Najwa di sesi berikutnya,
bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, menilai kebebasan berpendapat di Indonesia sedang bermasalah. Anies memberi nilai tingkat kebebasan berpendapat di Indonesia dengan skor 5 dan 6 dari 10 angka. Maka secara sistematis kami melakukan pelatihan saksi. Siapa mereka? Ada partai-partai pengusung, kader-kader partai, termasuk para relawan. Sehingga sebenarnya pembiayaan gotong royong sudah disiapkan oleh mereka. Saya ternyata tidak diberikan tugas untuk itu. Maka saya berjalan saja sesuai dengan apa yang menjadi penugasan saya sebagai seorang capres. Itu kalau baru satu unit. Ya. Ada lagi unit-unit yang lain tentunya. Betul. Dan ada sebenarnya ketentuan di dalam undang-undang Pilpres ya, atau pilihan legislatif itu donasi bisa dilakukan kok secara terbuka. Yang penting satu, bisa transparan, bisa akuntabel, dan kelak kemudian pasti akan dimintai pertanggungjawabannya ketika kemudian mereka harus melakukan selama perjalanan kampanye sampai kemudian di akhir. Itu. Saya kira model pembiayaannya sangat beragam. Seorang anak muda Indonesia yang tinggal di Amerika tiba-tiba telepon saya tidak terlalu kenal. Kemudian dia datang dan dia menyampaikan beberapa pengalamannya. Dia mengikuti kontestasi 2 pilpres yang ada di sana dan ternyata dia menjadi salah satu tim suksesnya di sana. Okay. Lalu dia sampaikan kepada saya, Mas, saya mau bantu. Saya nggak kenal tapi saya mau bantu Mas Ganjar. Apa yang kamu bantu? Saya punya aplikasi. Aplikasi ini bisa kita pakai untuk berkomunikasi dengan publik, menyampaikan gagasan, ide dan sebagainya, termasuk bagaimana fundraising dilakukan. Ada 2, donasi yang bisa diberikan oleh mereka, dan yang kedua, kita bisa menjual merchandise di sana. Saya kira ide-ide kreatif inilah yang kelak kemudian perlu kita akomodasi yang datang dari anak. Anies ini kan cuma dicomot, ya dicomot oleh 212, kemudian diposisikan seolah-olah dia bagian dari 212. Saya kenal Anies karena dia adalah deklarator Ormas Nasdem. Anies bukan orang yang seperti itu. Dia seorang nasionalis sebenarnya. Tapi karena kebutuhan kemarin, ya kebutuhan dia juga perlu menang, ya dia ambil itu, dia ambil politik identitas yang mendukung dia sebegitu kuat di Pilkada DKI itu terpaksa harus diambil. Kalau diminta kasih skor nilai 1 sampai 10, seberapa atmosfer kebebasan berpendapat di negeri ini menurut Anda? Ini Indonesia udah pada aja semua. Selama kita menulis tentang Indonesia masih harus menggunakan Wakanda, maka skor kita masih rendah. Selama kita masih harus menggunakan nama-nama selain kita sendiri untuk mengungkapkan apa yang menjadi pikiran kita, maka skor kita masih rendah. Jadi sudah tidak boleh lagi ada rasa takut dalam berekspresi. Jadi menurut saya kebebasan berpendapat hari ini di Indonesia sedang bermasalah. Jadi nilainya berapa, Mas? Skor angkanya mungkin sekitar 5 dan 6. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden juga kita tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa lagi sebetulnya yang kita inginkan? Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik. Tapi sekarang kita sudah menurut saya sudah sangat liberal sekali. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.